Inilah kepalsuan mata uang dajjal alias dolar yang merupakan ketidakadilan dan penipuan alias penjajahan ekonomi modern. Sehingga kalau IMF, Bank Dunia, dan investor memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 17 miliar atau 1.700 triliun dan biaya pembuatannya adalah 68 juta atau 680 dolar, sehingga dengan modal 680 dolar keuntungannya adalah 1.699 triliun 999 miliar 932 juta atau 16 miliar 999 juta 999.320 dolar. Maka dengan modal 68 juta penjajah bisa membuat uang kertas sebesar 1.700 triliun. Jika dibagi dengan jumlah penduduk bangsa Indonesia sekitar 200 juta orang, maka setiap jiwanya akan menanggung hutang sebesar kurang lebih 8.500.000 rupiah dan dibayar dengan dirampasnya sumber daya alam serta diperbudaknya sumber daya manusia dengan mengatasnamakan untuk pembangunan. Inilah prestasi pemimpin-pemimpin yang akalnya kurang sehat karena tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dengan modal 68 juta seharga kurang lebih 10 ekor sapi, para penjajah menginjakinya kedaulatan NKRI. Inilah penjajahan era baru. Itulah bahaya ekonomi kapitalis atau dajjalnomik alias ekonomi kepalsuan atau penipuan. Kelicikan yang paling berbahaya oleh anak buah dajjal ini adalah dengan modal kertas palsu ini mereka mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya dan barang-barang berharga lainnya. Inilah penipuan yang telah berlangsung selama 65 tahun kita merdeka yang dilakukan para penjajah terhadap bangsa ini atas pengkhianatan para pemimpin-pemimpinnya. Kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat telah mengubah statusnya dari lintah darat terbesar di dunia menjadi korban lintah darat terbesar di dunia sejak pertengahan 1986, dimulai pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Perubahan status ini bermula dari pengeluaran anggaran yang luar biasa besar bagi pembiayaan proyek perang bintang dan kampanye penghancuran Uni Soviet. Uni Soviet memang akhirnya hancur, akan tetapi dengan ongkos yang membuat Amerika sendiri menjadi limbung dan menuju status sekarang. Utang total pemerintah Amerika bertambah praktis secara eksponensial dan per April 2007 utang tersebut telah melewati 8,9 triliun US dollar dan terus bertambah dengan besarnya bunga yang harus dibayar setiap tahun melewati angka 300 miliar US dollar yang nilainya semakin bertambah pula seiring dengan semakin meningkatnya utang pokok dan suku bunga pinjaman. Dari utang sebesar itu sekitar 23% diantaranya merupakan utang kepada investor asing melalui pembelian obligasi atau surat-surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan Amerika per Januari 2005, para investor asing khususnya yang merupakan pembeli surat utang pemerintah Amerika adalah berdasarkan urutan pembeli yang terbanyak dalam miliar dolar Amerika. Selanjutnya, bukti yang memperkuat bahwa Amerika Serikat akan menghadapi tsunami moneter karena beredarnya dolar telah melampaui batas. Konon, dolar yang beredar di seluruh dunia mencapai angka 80.000 triliun dolar. Padahal aset negara tersebut hanya ada pada kisaran 20.000 triliun dolar. Lalu negeri tersebut ambruk dengan sebab-sebab yang sudah dijelaskan di atas. Maka setiap orang yang memiliki mata uang dolar dengan sendirinya tidak lagi memiliki sesuatu yang berharga. Tumpukan kertas dolar yang dimilikinya tak ubahnya bagaikan tumpukan kertas koran yang hanya laku dengan harga kiloan. Gelombang tsunami moneter ini telah diingatkan oleh para pakar dari Amerika itu sendiri. Di antaranya Peter F. Drucker, seorang pionir dan pakar manajemen Amerika yang paling terkemuka. Ia meninggal pada 11 November 2005 dalam usia 95 tahun. Telah menjelaskan resiko yang dihadapi bangsa Amerika. Defisit tahunan akan terus meningkat jumlah utang pemerintah Amerika ditambah dengan bunga yang harus dibayar oleh anggaran pemerintah. Defisit ini selanjutnya akan terus meningkat, mempengaruhi tingkat kepercayaan orang-orang asing terhadap Amerika dan dolar Amerika. Sebagian pejabat pemerintah memperkirakan hal ini praktis akan terjadi tidak akan lama lagi. Kemudian orang-orang asing akan berhenti memberikan pinjaman kepada pemerintah Amerika. Bahkan mereka mencoba memindahkan dolar yang mereka miliki ke mata uang asing lainnya. Hasil dari lari dari dolar akan membuat nilai tukar dolar jatuh. Ia juga menciptakan kemacetan kredit yang ekstrim kalau bukan suatu krisis likuiditas atau ketersediaan keuangan di Amerika. Pertanyaannya adalah apakah hasilnya akan berupa depresi
inflasi atau bersifat deflasioner di Amerika, merebaknya inflasi baru yang sangat parah atau penyakit yang paling menakutkan berupa stagflasi, yaitu kombinasi antara ekonomi yang mengkerut dan mata uang yang mengalami inflasi. Kemudian sejak tahun 2000, peringatan-peringatan itu semakin intensif yang menunjukkan semakin kritisnya situasi Amerika. Pada tanggal 20 Desember tahun 2000, Komisi Defisit Perdagangan Amerika menyatakan defisit perdagangan itu bukan hanya tidak mungkin terus berkelanjutan, tetapi juga membawa bahaya yang sangat besar bagi negara dan standar kehidupan warganya. Profesor Dr. Lester Turo mengatakan tak ada satu negara pun yang dapat menanggung defisit perdagangan yang besar selamanya. Pada tanggal 30 April tahun 2001, Dr. Lawrence Lindsay, seorang penasihat ekonomi Gedung Putih, mengatakan kita berada pada wilayah yang tak berambu-rambu, tidak ada pendahulunya, tidak dapat diteruskan, sesuatu harus dikorbankan. Pada bulan Juli 2001, Paul Volcker, mantan gubernur Bank Sentral Amerika, mengatakan pada dengar pendapat di Komite Perbankan Senat perihal resiko dari meningkatnya defisit neraca pembayaran. Kita adalah negara penghutang dengan tabungan nol dan menyerap tabungan negara lain dalam jumlah yang sangat besar. Defisit perdagangan yang besar dan terus bertambah ini merupakan pertanda ketidakseimbangan dalam perekonomian nasional dan ekonomi dunia yang tidak dapat berlanjut. Pendapat ini sesuai dengan laporan Grandfather Economic Report. Pendapatan Amerika tahun 2008 sekitar $10.000, sedangkan hutangnya adalah $60.000. Maka keadaan ini merupakan jurang ketidakseimbangan sehingga menciptakan inflasi abadi dan hutang abadi. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2004, Robert W. Gordon, satu dari sedikit ekonom senior Amerika yang memahami prinsip gelombang elit, sebuah teori yang dapat menerangkan fenomena psikologi para pialang di pasar saham, mengatakan jadi nampaknya dari keadaan pasar saham saat ini yang sedang melemah, ekonomi Amerika dan Eropa secara perlahan-lahan akan tergelincir pada apa yang akhirnya depresi besar jilid 2. Alan Greenspan, gubernur Bank Sentral Amerika, mengatakan kita tidak dapat bergantung kepada modal asing, yaitu defisit transaksi berjalan, untuk mengimbangi tingkat tabungan domestik yang rendah selamanya. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2004, Lawrence Summers, mantan Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Clinton, kini rektor Universitas Harvard, dalam kuliah umum di universitas tersebut mengatakan bahwa defisit neraca transaksi berjalan Amerika dapat menghentikan perekonomian global secara mendadak. Risiko tersebut semakin bertambah besar dengan semakin tidak seimbangnya perekonomian Amerika, semakin membengkaknya defisit perdagangan. Pada tanggal 22 November tahun 2004, Paul Krugman, ekonom kondang di Universitas Columbia, telah mengatakan bahwa kehancuran ekonomi Amerika hanyalah soal waktu saja, seraya menjuluki Amerika sebagai Republik Pisang, sebagai sindiran kepada negerinya yang kini telah anjlok martabatnya. Sebagaimana diketahui, julukan ini pada mulanya diberikan kepada negara-negara Amerika Latin yang mengandalkan pendapatannya dari mengekspor buah pisang serta produk-produk yang jauh dari sentuhan teknologi canggih. Pada tahun 1991, Kenichi Ohmi, seorang pakar manajemen asal Jepang yang paling terkemuka, telah mengatakan, dengan begitu banyak dolar di tangan negara lain, apakah Amerika Serikat rentan seandainya keadaan mendorong para investor ini untuk melepaskan dolar mereka? Jika ekonomi Amerika benar-benar menjadi buruk, semua uang tersebut akan terbang, uang Amerika juga. Ketika ekonomi berbasis minyak dari Houston mengalami penurunan tajam beberapa tahun yang lalu, bukan hanya orang asing yang menarik diri, orang Amerika juga melakukan hal yang sama dan juga sama cepatnya. Uang adalah uang, uang adalah hal yang paling rasional. Modal asing berada di Amerika Serikat karena negara ini menarik bagi modal. Jika keadaannya tidak menarik lagi, modal akan bergegas pergi. Ya, itu akan menjadi masa yang buruk bagi Amerika Serikat. Kutipan-kutipan di atas berasal dari tokoh-tokoh yang kredibilitasnya sudah sangat dikenal oleh publik Amerika dan dunia pada umumnya, sehingga kami anggap telah mewakili pandangan para pakar yang kompeten di bidang ini. Kami tidak memasukkan analisis dari individu-individu lainnya yang serupa nadanya dan jumlahnya sangat banyak. Dengan bukti tersebut, apakah bangsa Indonesia akan tetap menganut ekonomi kapitalis yang sedang sekarat, sehingga bila kematiannya tiba akan menimbulkan tsunami moneter yang akan menghancurkan perekonomian dunia? Hai bangsaku, bertaubatlah sebelum terlambat.